Bapak Ibu saudara sekalian, kita sepanjang bulan Agustus ini membicarakan satu topik yang sesungguhnya itu berhubungan dengan diri kita sendiri. Dalam diri kita, manusia, yang terdiri dari dua bagian ini, ada tubuh, raga, ada roh. Dan tentu kita ingin juga lebih memahami dari mana kita mendapatkan roh kita ini. Kalau Adam, manusia pertama, kita ketahui ketika Tuhan menghembuskan nafas ke dalam hidungnya, dia mendapatkan rohnya dan dia menjadi makhluk hidup. Tapi kita bagaimana? Kita dilahirkan oleh ibu kita, dari orang tua. Dari mana asalnya roh kita ini? Kita yang bagian dalam kita yang tak kelihatan, yang salah satu wujudnya adalah bahwa kita ini sadar, berperasaan, berpikir. Itu bagaimana asal-usulnya. Nah, jadi ini sebetulnya adalah hal yang berkaitan dengan kita sendiri. Di minggu yang kedua dan ketiga kemarin, minggu kedua kita membicarakan satu teori. Ya, sebuah teori yang mengatakan bahwa semua roh yang pernah ada itu telah ada dari dahulu kala. Jadi semua itu dikumpulkan di sebuah tempat. Apakah mau dibilang itu di surga atau di mana? Tidak ada yang tahu. Dan setiap kali ada janin yang terbentuk, maka satu roh dari situ itu dimasukkan ke situ. Itu namanya teori pra-eksistensi roh. Bahwa roh itu telah eksis, telah ada sebelumnya. Di sebelum satu manusia lahir, roh itu sudah ada. Bahkan semua roh itu sudah ada. Tinggal setiap kali terbentuk satu manusia baru, rohnya masuk satu. Setiap kali terbentuk satu tubuh, rohnya masuk satu. Nah, teori itu jelas sekali tidak mempunyai dasarnya di Alkitab. Jadi itu ditolak. Di kalangan Kristen dalam sejarah 2000 tahun ini hampir tak ada kelompok besar yang menerima teori seperti itu. Jadi secara umum itu ditolak. Ya. Kemudian yang minggu lalu kita bahas sebuah teori yang lagi. Nah, teori satu ini kelihatannya mempunyai argumentasinya atau dukungannya di Alkitab. Tapi ketika kita pertimbangkan lebih jauh, dasar-dasar itu juga sebetulnya bisa dijelaskan dengan cara yang lain. Nah, yang kedua itu adalah teori penciptaan atau creationisme, creation. Artinya setiap kali satu anak terbentuk, Tuhan ciptakan roh untuk anak itu. Ya, setiap kali ada anak yang terbentuk, Tuhan menciptakan roh untuk anak tersebut. Nah, kita yang di Alkitab Presbyterian, juga di FEBC, sejauh yang saya ketahui, kita tidak juga menerima teori yang kedua ini. Saya tidak tahu apakah ada pendeta-pendeta Alkitab Presbyterian yang menerima teori ini. Tapi posisi yang diajarkan FEBC yang saya ketahui adalah tidak menerima juga teori penciptaan ini. Jadi hari ini kita mau membahas penjelasan yang ketiga,
yang saya rasa itu benar. Kita punya dasar Alkitabnya untuk menjelaskan pandangan ketiga ini. Dan kita juga punya cara yang juga masuk akal untuk menjelaskan ketika teori penciptaan itu, ayat-ayat yang dipakai untuk mendukung itu bisa dijelaskan dengan cara yang lain. Nanti akan saya bicarakan. Nah, jadi sekarang saya mau jelaskan pada Bapak Ibu tentang tradusianisme ini. Apa yang kita maksudkan dan apa dasar Alkitabnya. Nah, kita harus memulai dengan membicarakan tentang bagaimana asal mula dari hidup kita setiap orang. Ya. Di dalam firman Tuhan ada 2 ayat yang menolong kita untuk mengerti. Pertama ada di Mazmur 51 ayat 5 dikatakan, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan dan dalam dosa aku dikandung ibuku. Nah, lihat. Pada saat kita dikandung, ya, kalau bahasa Inggrisnya adalah pada saat conceive, atau kita sering bilang konsepsi, atau bahasa yang lebih umum adalah pembuahan. Ya. Dalam pemahaman Alkitabiah ini, pada saat sel telur dan sel sperma bertemu, itu adalah titik konsepsi atau titik pembuahan. Dari saat itulah kehidupan dimulai. Ya. Di saat itulah tubuh kita ini awal, ya, akar daripada tubuh kita terbentuk, walaupun hanya merupakan satu sel yang pertama. Satu sel pertama ini, kalau mendapatkan nutrisi yang cukup, kalau pelindung dari segala bahaya, dia akan terus berkembang, yang nantinya 9 bulan kemudian menjadi sebuah janin dan dilahirkan sebagai seorang bayi. Nah, jadi itu titik awalnya. Dan kita sebut di titik itulah, titik pembuahan, itulah awal kehidupan. Walaupun dia hanya berupa satu sel yang pertama. Kalau tidak ada gangguan apapun, tak ada ancaman, dia akan berkembang terus dan akhirnya menjadi seorang bayi yang dilahirkan. Itu titik awal pembuahan, itulah awal mulanya kehidupan. Dan di titik awal itu juga roh sudah ada dalam bakal bayi ini. Kenapa? Kan dikatakan dalam dosa aku dikandung ibuku. Ya, pada saat kandungan dimulai, di situ sudah ada pengertian dosa. Ya. Dan dosa itu dikatakan sudah ada, karena di situ sudah ada rohnya. Ayat di Matius pasal 2 ayat ke-20, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Jadi ketika Tuhan Yesus ada di dalam kandungan itu, pada titik awal sekali, walaupun kehadirannya itu tidak karena pembuahan, tapi dia tentu juga bermula ya dari sebuah sel dengan cara yang sangat ajaib. Di situ juga dikatakan dari Roh Kudus gitu. Nah, dan demikian kita memahami bahwa konsepsi atau pembuahan itu merupakan awal daripada kehidupan kita. Jadi ada yang mengatakan di titik itu, ya di titik pembuahan itulah Tuhan Allah ciptakan rohnya untuk bakal bayi itu. Tapi itu adalah sebuah teori
yang kita di Alkitab Presbyterian tidak terima. Lalu apa yang kita terima? Berikutnya ini. Nah, ada satu istilah sangat menarik bagi kita, pasti kedengaran asing sekali, yaitu tradusian. Ya, tradusian ini, istilah ini sebetulnya dari bahasa Latin, tradux, ya. Nah, arti tradux ini adalah ranting dari pokok anggur. Jadi satu pokok anggur, dia banyak ranting-rantingnya. Nah, ranting-ranting ini adalah disebut tradux. Nah, jadi pemahamannya demikian. Setiap manusia itu adalah ranting dari orang tuanya. Jadi seperti ranting itu adalah bahagian daripada pohon anggur. Ya, satu pokok anggur, dia menurunkan atau dia nanti menghasilkan banyak ranting. Jadi manusia itu awalnya adalah Adam dan Hawa. Dari manusia pertama ini, dia meneruskan ya, ke banyak manusia yang lain. Berbicara tentang rohnya. Jadi setiap manusia itu ada ranting dari orang tuanya. Roh dan tubuh dihasilkan oleh ayah dan ibu. Jadi begini, tubuh itu jelas sekali adalah diturunkan dari orang tua kita. Yaitu sangat jelas, sekarang tak dipermasalahkan. Tak ada orang mensangsikan itu. Tubuh yang kita miliki ini ya Bapak Ibu, tubuh yang kita miliki ini, yang karena nutrisi yang baik, kita telah bertumbuh menjadi satu manusia yang sehat, yang dewasa. Tapi asal usulnya itu memang adalah dari penyatuan sel telur dan sel sperma. Itu asal usulnya. Dan sel pertama ini bersumber dari sel telur dan sel sperma orang tua kita. Jadi tubuh kita ini jelas-jelas diperoleh dari orang tua kita. Ya. Itu sama sekali jelas. Pertanyaan adalah, lalu bagaimana dengan roh kita? Tradux mengatakan roh kita ini itu seperti ranting-ranting daripada pokok anggur ini. Ya, seperti dari pokok anggur ini menghasilkan ranting-ranting, demikianlah dari roh orang tua itu diteruskan atau diturunkan rohnya. Jadi roh kita ini pun berasal dari roh orang tua kita. Hanya karena roh itu ada dunia imateri, yang tak ada bentuk, tak ada wujud, maka kita tak bisa membayangkan ya seolah-olah roh orang tua kita ada satu potong, satu grup, lalu ada sedikit yang keluar, membentuk satu grup yang lain, dan orang tuanya tetap seperti ini. Kita tak bisa membayangkan seperti itu. Karena kalau kita membayangkan demikian, itu ada dunia materi. Sedangkan roh itu tak ada materinya. Jadi kita tak bisa dan tak bisa mengerti, tak bisa membayangkan bagaimana roh orang tua kita itu diteruskan atau diturunkan kepada kita. Bagaimana roh orang tua itu diteruskan, diturunkan kepada sel yang pertama, hasil pembuahan. Kita tak bisa membayangkan. Karena itu ada dunia imateri. Dunia yang tak punya bentuk, tak punya zat, tak punya wujud. Jadi tak bisa kita bayangkan dia dengan cara seperti wujud, tak bisa gitu. Tapi itulah yang terjadi. Makanya dipakai istilah tradusian. Ya. Dari satu ini, satu pokok, dari orang tua, dari roh orang tua, ada yang diteruskan ke sel yang pertama itu. Dan sel yang pertama itu ada tubuhnya, ada rohnya, dan dia berkembang. Nanti dia menjadi seorang manusia. Nah, jadi apa definisi daripada tradusianisme? Ya. Tradusianisme percaya
pada saat konsepsi, pada saat pembuahan, tubuh dan roh sang anak diturunkan dari orang tua kepada sang anak. Dengan kata lain, sang anak mewarisi aspek materi dan imateri keberadaannya dari orang tua biologisnya. Jadi dalam pandangan teori tradusianisme ini, yang kita anggap ini benar, mengajarkan bahwa tidak hanya tubuh kita ini diperoleh dari orang tua kita, roh kita ini pun diperoleh dari orang tua kita. Hanya kalau tubuh kita bagaimana kita peroleh, itu bisa dijelaskan, karena itu dunia yang bisa dipelajari, dunia jasmani. Sedangkan rohnya itu bagaimana diturunkan, kita tak bisa tahu. Karena itu adalah tak kelihatan, tak berbentuk, tak berwujud, tapi ada dan tak bisa dipelajari, tak bisa diketahui. Jadi intinya tradusianisme mengajarkan apa? Bahwa asal-usul dari roh saya ini sebetulnya dari orang tua saya. Sama seperti tubuh saya ini berasal dari orang tua saya. Bapak Ibu bisa paham sampai di sini? Nah, mengapa kita percaya bahwa tradusianisme ini adalah penjelasan yang lebih tepat tentang asal-usul roh kita ini? Itu membawa kita kepada ayat firman Tuhan yang kita bacakan tadi. Itu Roma pasal 5 ayat 12. Ya. Sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Nah, kita tahu yang berbuat dosa itu adalah Adam. Ya, yang berbuat dosa itu adalah Adam. Lalu Adam mempunyai keturunan. Dan keturunannya ini, sebelum mereka berbuat dosa apapun juga, dikatakan dia orang berdosa. Daud mengatakan, ya, dalam kandungan dia telah di dalam dosa, dia telah dikandung. Dia dikandung dalam dosa. Dia sebelum berbuat dosa, dia dikatakan adalah orang berdosa. Kenapa seperti ini? Ya. Jadi dari satu Adam ini, dia lalu mempunyai anak. Anaknya ini dikatakan orang berdosa. Memang nanti anaknya akan berbuat dosa sendiri. Dosa yang dia lakukan sendiri. Tapi sebelum dia lakukan semua dosa ini, dia disebut sebagai orang berdosa. Kenapa? Karena dosanya anak ini, kita sebut dosa turunan. Dosa warisan. Dosa yang dia dapatkan, ya, dalam arti negatif, itu dari orang tuanya. Jadi dosa dari Adam itu diturunkan kepada dia. Sehingga karena dosa, Adam harus mati. Maka anaknya ini yang juga diturunkan dosanya, dia juga harus mati. Jadi dosa dari Adam itu menjalar kepada semua manusia, dan semua manusia itu harus mati. Kita lihat demikian. Adam diciptakan sempurna, kemudian dia memilih berdosa. Dan jadilah dia orang berdosa. Dan dalam diri itu juga muncul keinginan untuk berbuat dosa. Terus anaknya ini, roh anaknya ini. Kalau dia diciptakan rohnya, kalau roh anak itu diciptakan, berarti rohnya itu tak ada cemar daripada dosa si Adam. Tapi nyatanya roh anak ini ada roh yang sudah tercemar oleh dosa. Tanpa dia berbuat dosa sendiri, dia sudah dibilang berdosa. Jadi sudah ada hukumannya. Nah, jadi kenapa
roh anak ini dibilang ada roh yang berdosa karena rohnya itu adalah roh turunan dari orang tuanya. Bukan roh yang diciptakan pada saat tubuhnya terbentuk, bukan. Kalau rohnya itu terbentuk pada saat dia tubuhnya terbentuk, rohnya diciptakan, rohnya itu roh yang beda sekali ya daripada rohnya Adam yang sudah berdosa. Jadi ayat ini mengatakan anaknya, keturunannya dan semua manusia dunia itu semua berdosa, semua akan mengalami kematian. Kenapa? Karena mereka semua mewarisi roh yang sama dari si Adam ini. Nah, jadi Roma 5:12 ini kita yakini yang menjelaskan kenapa tradusianisme itu lebih tepat ya dalam menjelaskan asal usul roh manusia di dalam diri kita ini. Jadi kita buat kesimpulannya seperti ini, ya. Tuhan menciptakan tubuh Adam dan Hawa, sedangkan tubuh kita diperoleh dari orang tua, itu jelas. Dan tetap dikatakan bahwa tubuh kita diciptakan oleh Tuhan. Ini untuk menjawab teori penciptaan begini. Nah, Tuhan tubuh yang benar-benar langsung diciptakan oleh Tuhan itu kan adalah tubuh Adam dan tubuh Hawa, ya. Tubuh kita, bapak-bapak, saudara-saudara, tubuh kita ini kan tidak diciptakan langsung oleh Tuhan, betul tidak? Tetapi kenapa dikatakan bahwa kita diciptakan oleh Tuhan? Kenapa dikatakan kita manusia diciptakan oleh Tuhan? Padahal yang diciptakan itu ada Adam dan Hawa sesungguhnya. Tapi tetap dikatakan manusia diciptakan oleh Tuhan. Nah, di dalam arti inilah juga kita masukkan bahwa Allah menciptakan roh manusia. Walaupun kita mendapat roh kita dari orang tua, tetap dikatakan roh kita diciptakan oleh Tuhan. Jadi saya mau menjawab pertanyaan atau penjelasan dari teori penciptaan itu. Karena mereka bilang, kan ada ayat nih yang mengatakan bahwa Tuhan menciptakan roh manusia. Saya mau katakan demikian. Seperti hanya tubuh Adam yang diciptakan oleh Tuhan. Sedangkan tubuh kita tidak langsung diciptakan oleh Tuhan. Tetapi tetap dikatakan kita diciptakan oleh Tuhan. Demikian juga, walaupun ya, roh kita tidak langsung diciptakan oleh Tuhan, tapi turun orang tua, tetap bisa dikatakan bahwa roh kita ini diciptakan oleh Tuhan. Jadi ayat-ayat yang mengatakan roh kita diciptakan Tuhan, itu dalam arti seperti ini. Dalam arti seperti tubuh kita tidak langsung diciptakan oleh Tuhan, tapi turun dari orang tua, dikatakan diciptakan oleh Tuhan, maka roh kita turun dari orang tua, tidak diciptakan langsung oleh Tuhan, itu juga bisa dibilang diciptakan oleh Tuhan. Bisa paham? Nah, itu penjelasannya. Nah, kita lihat ayat-ayat ini. Jadi di Zakaria minggu lalu kita lihat, ini ayat ini kan sering dipakai di teori penciptaan untuk membuktikan bahwa roh manusia diciptakan Allah pada saat pembuahan. Ya. Demikianlah firman Tuhan yang membentang langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Jadi seringkali ayat ini digunakan dan dibilang Tuhan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Seolah-olah setiap anak yang terbentuk Tuhan ciptakan roh bagi dia. Kita jelaskan ayat ini tidak perlu dipahami secara demikian. Ya. Memang kita diciptakan, roh kita diciptakan oleh Tuhan. Tapi dalam arti apa? Dalam arti seperti tubuh kita diperoleh dari orang tua, tapi tetap kita bilang diciptakan oleh Tuhan. Roh kita diperoleh dari orang tua, tetap juga bisa dikatakan diciptakan oleh Tuhan. Tak ada masalahnya. Apakah Bapak Ibu bisa tangkap poin saya ini? Ya. Nah. Yesaya pasal 43 ayat 3 ayat 1 mengatakan,
Nah, lihat ini. Beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Ini ayat mengatakan, membuktikan bahwa walaupun Yakub, dia kan tak langsung dibentuk oleh Tuhan. Tapi Tuhan juga bilang, dia yang menciptakan Yakub. Walaupun Yakub ini, sesungguhnya, dia adalah hasil atau dilahirkan oleh orang tuanya, bukan langsung diciptakan oleh Tuhan, tapi dia tetap dikatakan diciptakan oleh Tuhan. Jadi kalau dalam teologi ya, orang tuanya ini disebut the instrumental cause dari kelahirannya. Orang tua itu sebagai penyebab instrumen yang langsung menyebabkan dia ada. Tapi Tuhan adalah the effective atau the efficient cause. Tuhan yang membuat dia bisa ada. Nah, jadi ada istilah yang digunakan untuk membedakan dua hal yang sedikit berbeda ini. Jadi poin saya sederhana sekali. Kita tak bisa membaca satu ayat yang mengatakan Tuhan menciptakan roh, lalu itu harus dipahami bahwa setiap kali ada bayi terbentuk, Tuhan ciptakan roh. Satu persatu Tuhan ciptakan roh. Tidak perlu. Karena manusia kita ini, tubuh kita tidak juga diciptakan langsung oleh Tuhan, tetap dibilang tubuh kita diciptakan oleh Tuhan. Seperti ini. Beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub. Tuhan tak menciptakan Yakub langsung. Dia adalah anaknya si Ishak. Tapi Tuhan bilang, aku yang menciptakan engkau. Ada ayatnya satu lagi. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Nah, bukankah satu Allah menciptakan kita? Dia tetap dikatakan kita manusia diciptakan oleh Allah. Padahal kita, tubuh kita ini adalah keturunan dari orang tua kita. Jadi tidak perlu harus langsung menciptakan itu seperti instrumental cause baru bisa dikatakan menciptakan. Demikian juga roh. Tidak harus diciptakan satu persatu baru bisa dikatakan Tuhan yang menciptakan roh kita. Roh diturunkan dari orang tua. Roh yang diturunkan dari roh orang tua yang diberikan oleh Tuhan, itu juga bisa dikatakan diciptakan oleh Tuhan. Jadi ayat-ayat ini untuk menjelaskan ya bahwa tanpa harus secara langsung juga bisa dikatakan diciptakan. Jadi roh kita walaupun diturunkan di orang tua, tetap bisa dikatakan roh kita ini adalah ciptaan daripada Tuhan. Oke, sampai sini dulu ya kita pikir. Jadi 3 teori tentang asal-usul roh kita manusia. Yang pertama tentang pra-eksistensi roh, itu jelas kita tolak. Karena tak pernah ada ayat yang berbicara tentang roh-roh telah dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian baru dimasukkan ke dalam setiap bayi yang terbentuk. Itu tidak ada. Tetapi 2 teori berikutnya, teori penciptaan dan pengajaran tradusianisme ini, itu memang di kalangan gereja ada yang menerima teori penciptaan, ada yang menerima teori tradusianisme. Kenapa? Ya karena itu. Karena ada ayat-ayat yang dibaca itu ada yang menafsirkan itu sebagai mendukung pengajaran bahwa setiap roh baru diciptakan. Tapi kita melihat dari Roma 5:12 bukan seperti ini. Tapi roh itu diturunkan dari orang tua. Dan kita juga bisa melihat bahwa ayat-ayat yang seolah-olah mendukung penciptaan itu bisa dijelaskan ya
dengan cara tradusianisme dan bisa diterima dengan baik. Nah, jadi dalam hal ini walaupun kita berpegang pada tradusianisme, saya rasa kita juga tidak akan mengatakan pandangan yang kedua tentang pencipta itu sama sekali sesat. Kita mungkin tak akan sejauh itu karena mereka kan merasa ada ada ayat-ayat pendukungnya. Tapi yang kita ajarkan ke jemaat yang kita yakini penjelasan lebih tepat itu adalah tradusianisme ini. Roh kita diturunkan dari orang tua kita. Ya sama seperti tubuh diturunkan dari orang tua kita. Dalam gereja, saya mau kasih lihat beberapa tokoh, bapak-bapak gereja, baik di awal gereja maupun pada masa reformasi, yang mendukung teori tradisianisme ini. Nah, yang pertama adalah Tertullian atau Tertullianus di Kartago, di Afrika Utara. Nah, ini orang hidup di tahun 155 sampai 220 Masehi, jadi di abad yang kedua dan ketiga. Jadi orang pertama yang menegaskan tentang tradusianisme ini. Kemudian satu tokoh lagi, ini tokoh yang penting, disebut The Cappadocian Fathers. Ketika kita membahas tentang Tritunggal, ya kita membaca tentang 3 bapak gereja dari Kappadokia, dari daerah Turki, yang mendukung teori atau doktrin Tritunggal. Ini 3 tokoh bapak gereja terkenal. Dan bapak gereja ini, dia juga mendukung namanya Gregory of Nyssa. Di sini tak tertulis namanya. Gregorius. Ya Gregory atau Gregorius Indonesia dari Nyssa. Nah, dia juga mendukung teori tradusianisme ini. Dan satu lagi yang sangat menarik adalah pada masa reformasi, ternyata Martin Luther, dia juga mendukung pengajaran tradusianisme. Sedangkan di kebanyakan tokoh reform ya, seperti John Calvin, mereka itu menganut teori penciptaan. Jadi sangat menarik. Makanya kita tidak mau bilang yang teori penciptaan itu sesat sekali. Kita tidak mau. Mungkin kita lihat mereka ada agak berat sebelah dalam menimbang. Ya, saya membaca tulisan Puritan, kok rasanya tidak mau melihat satu sisi yang lain ya. Mereka hanya mau melihat itu penciptaan itu saja. Jadi John Calvin dan sejumlah tokoh reform, nah mereka lebih ke penciptaan. Tapi Martin Luther, dia menerima tradusianisme ini. Dan kita di Alkitab Presbyterian, kita juga menerima ya bahwa yang lebih tepat itu adalah tradusianisme. Nah, jadi hal-hal seperti ini itu ada hal yang tak bisa diamati tentang roh kita. Sesuatu yang ayat kitabnya juga tidak banyak membicarakan hal-hal seperti ini. Yaitu melibatkan sejumlah pemikiran teologis. Dan ada kalanya memang bisa jadi ada pandangan yang berbeda. Tapi baik yang lebih percaya pada penciptaan atau pada tradusianisme, mereka sama-sama ada orang Kristen. Mereka sama-sama dalam murid Tuhan Yesus. Sama-sama ada orang percaya. Jadi tidak ada hal yang berat atau isu-isu di antara mereka yang berbeda pandangan ini. Hanya teori pra-eksistensi itu betul-betul jauh sekali dari Alkitab, itu jelas sekali ditolak gitu. Itu disebut karena sempat masuk ke dalam gereja di awal-awal secara gereja saja. Nah, jadi kalau kita merasa di Roma 5:12 ini bisa lebih menjelaskan
tentang asal-usul manusia, roh kita, ya kita terima bahwa roh kita itu berasal dari orang tua. Tapi kalau ada yang merasa Tuhan ciptakan setiap kali bayi terbentuk, ya walaupun kita merasa itu kurang tepat, kita pun tidak akan terlalu keras ya berbicara dengan mereka hal seperti itu. Oke, tapi yang jelas, mau bagaimana kita jelaskan, pada akhirnya juga kita semua percaya roh kita itu memang diciptakan oleh Tuhan. Apakah diciptakan langsung atau diciptakan dalam arti melalui turunan daripada orang tua kita. Nah, sebagai aplikasinya ya, saya pikir apa aplikasi untuk kita. Saya sih berharap sekali setelah kita 1 bulan ya membicarakan topik satu ini, ada sebuah kesadaran yang lebih dalam antara hubungan kita dengan orang tua kita. Pertama, diingatkan bahwa tubuh kita ini, itu adalah tubuh yang kita peroleh dari orang tua kita. Jadi bagaimana kita harus menghargai dan mengasihi orang tua kita. Nah, tubuh kita ini diperoleh dari tubuh mereka. Ya, nutrisi yang akhirnya membentuk tubuh kita seperti saat ini. Kalau seandainya roh itu benar-benar diturunkan dari orang tua kita, maka hubungan kita dengan orang tua kita itu menjadi jauh lebih dekat lagi. Ya. Kalau roh kita ini diperoleh daripada orang tua kita, maka kita sama anak kita itu hubungannya memang sungguh amat dekat sekali. Barangkali itulah Tuhan mau kita itu harus menghormati orang tua, ayah dan ibu kita. Baik, saya rasa kita cukup sampai di sini. Yang mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk renungan tentang asal-usul roh kami ini. Ayat-ayat yang kami renungkan, baik yang berbicara tentang penciptaan maupun traduksian ini. Bapak, kiranya kami bisa menyadari betapa dekatnya hubungan kami dengan orang tua kami sendiri. Kami dengan anak-anak kami. Dan kami bersyukur karena semuanya ini juga ada pemberian ciptaan Tuhan untuk kami semua. Jadi bantulah kami mengasihi Tuhan. Karena kami daripada Tuhanlah kami ini ada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.